Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini, kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Padang Gurun. Ayat firman Tuhan terambil dalam Mazmur 107 ayat 4. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Saudaraku yang saya kasihi, berbicara tentang padang gurun, kita pasti ingat tentang perjalanan bangsa Israel. Setelah mereka keluar dari Mesir, tempat mereka mengalami penindasan dan perbudakan, Tuhan tidak membawa mereka langsung ke tanah perjanjian seperti yang dijanjikan Tuhan. Dalam Keluaran 3 ayat 8, Tuhan berkata, "Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Tuhan tidak membawa mereka langsung ke tanah perjanjian, namun Tuhan membawa mereka terlebih dahulu kepada pengalaman hidup yang luar biasa, yakni melewati padang gurun. Saudaraku yang saya kasihi, kehidupan padang gurun adalah kehidupan yang secara manusia penuh dengan kesulitan, kekurangan, tantangan, dan penderitaan. Sejauh mata memandang, yang tampak adalah padang pasir. Panas, tidak ada perteduhan, susah mendapatkan makanan, susah mendapatkan air, hidup dalam tantangan alam dan musuh. Seolah-olah tidak ada jalan keluar dan jauh dari pertolongan tangan Tuhan. Jadi, saat berada di padang gurun inilah, bangsa Israel tidak pernah berhenti mengeluh, mengomel, bersungut-sungut, dan menyalahkan Tuhan. Padahal selama menempuh perjalanan di padang gurun itu, Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan kebaikannya, mujizat dan pertolongannya yang ajaib dinyatakan di tengah-tengah mereka. Tertulis dalam Keluaran 13 ayat 21. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Jadi Tuhan mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Meskipun demikian, bangsa Israel tetap saja mempunyai sikap hati yang tidak benar dan tidak taat. Itulah sebabnya Tuhan menyebut mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Saudaraku yang saya kasihi, bukankah banyak orang Kristen yang seperti bangsa Israel ini, meskipun mengalami banyak pertolongan dari Tuhan, terus saja mengomel dan bersungut-sungut? Kita sebagai anak-anak Tuhan
harus sadar, ada kalanya Tuhan izinkan kita untuk melewati masa-masa padang gurun. Karena Tuhan hendak mengajar kita untuk hidup taat dan punya penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Mari, berhentilah mengeluh, berhentilah bersungut-sungut, dan mari kita belajar untuk menjadi taat. Maka pertolongan Tuhan pasti akan dinyatakan pada waktunya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam situasi apapun, ajarlah kami Tuhan untuk selalu bersyukur dan tetap taat kepada firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami bersungut-sungut dan mengeluh. Kami seringkali lupa dan tidak sadar akan kebaikan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen untuk selalu bersyukur apapun keadaan kami, karena kami percaya ketika kami tetap taat, ketika kami berserah, ketika kami bersyukur, kami akan melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami rindu berdoa bagi setiap pendengar-pendengar renungan dan doa ini. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup, masalah, baik masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah hutang piutang, masalah apapun itu, kami berdoa, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong kami. Engkau tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kami. Secara manusia mungkin sulit, mungkin mustahil, tapi kami percaya kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tolonglah anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap percaya, tetap berserah, tetap berharap kepadamu, tetap setia dalam menanti janji-Mu. Berikanlah bagi mereka ketenangan, baik ketenangan hati maupun pikiran, agar di tengah-tengah proses kehidupan ini, mereka tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa atau hilang pengharapan. Hiburkanlah setiap hati anak-anak-Mu yang susah. Kuatkanlah hati yang lemah. Biarlah kasih Tuhan boleh menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit. Kami bersatu hati, kami mengangkat hati kami berseru, Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap tubuh anak-anak-Mu. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh yang mengganggu, kami hancurkan. Biarlah kuasa kesembuhan boleh nyata terjadi bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu, terima kasih untuk kuasa-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah, kami sudah dikuatkan. Kami yang sakit, kami sudah disembuhkan. Kami yang susah sudah dihiburkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan rahmat-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Ampunilah segala kesalahan kami di sepanjang hari ini, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami akan beristirahat. Lindungilah kami di sepanjang malam hari ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan.
Dan saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.